Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, beberapa hari yang lalu ada video viral di daerah Palu, di mana salah satu rumah makan ditutup, saudara dalam Tuhan, gegara persoalan Israel dengan Palestina, ya, yang punya persoalan Israel dengan Palestina, tapi yang kena imbasnya orang-orang Indonesia. Ini sih kelihatan agak konyol ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton videonya terlebih dahulu. Jadi acara kita ada 4 berada di tempat ini. 1, mengucapkan bela sungkawa, salat gaib, ya. Yang kedua, kita menyatakan perlawanan kepada Israel dan Amerika dengan cara membakar bendera Amerika dan Israel. Ketiga, ungkapan dukungan kita kepada Palestina, yaitu memboikot McD yang sudah kasih makan tentara Israel 4.000. Itulah tujuan kita datang ke sini. Ini benar nggak sih McD diboikot di Indonesia? Saya awalnya nggak terlalu ngikutin ya berita ini sampai McD ngeluarin statement kayak gini. Dan waktu saya tadi ke McD ini hampir jam makan siang, jam 11-an gitu, emang kondisinya agak lengang sih. Setelah saya baca beberapa berita, ini awalnya itu ternyata karena ada McD di Israel itu ngasih makanan gratis buat tentara Israel. Nah, yang saya bingung adalah kenapa justru McD Indonesia yang notabene itu beda manajemen sama McD Israel itu juga ikut-ikutan diboikot. Boleh kok mendukung Palestina. Saya pribadi juga mendukung Palestina gitu, dan saya mengecam semua tindak kekerasan yang ada. Tapi tolong diingat bahwa hampir semua pegawai di McD Indonesia itu juga orang Indonesia loh. Ini pendapat pribadi aja sih. Saya sebenarnya sedih juga kalau sampai orang-orang kita itu kehilangan pekerjaan, sementara cari pekerjaan sekarang itu susah. Jadi menurut kamu gimana nih? Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya kita sudah dengar bersama, bahwa di daerah Palu ada satu rumah makan M. Denal yang ditutup hanya gara-gara persoalan yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Jadi saya lihat orang-orang ini sepertinya tidak berpikir ya bahwa ya tidak ada gunanya mereka melakukan hal itu. Ya, lagian apa hubungannya sih ya kita dengan persoalan yang terjadi dengan Israel dan Palestina saat ini? Ya, harusnya kita sebagai orang Indonesia ya menengahi persoalan ini. Kalaupun mungkin ya kita tidak bisa mendamaikan kedua negara ini ya, tapi setidaknya kita ya lebih baik berdiam diri lah ya. Kalau enggak ya kita doakan supaya persoalan yang ada di antara Israel dan Palestina saat ini secepatnya berakhir ya. Jangan hanya gara-gara persoalan semacam ini lalu kita orang Indonesia ya ikut-ikutan, lalu demo sana sini, melakukan ini melakukan itu, sampai menutup ya satu rumah makan. Dan saudara Tuhan, yang kena imbasnya ya siapa? Ya tidak lain orang Indonesia sendiri, karena yang kerja di rumah makan yang ditutup itu ya orang Indonesia, bukan orang luar negeri, saudara Tuhan. Jadi karyawan Indonesia lah yang kena dampaknya ya. Jadi harapan kita hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi di negeri ini ya. Sekali lagi, dengan adanya persoalan di antara Israel dan Palestina saat ini, harusnya ya, kita sebagai orang atau warga Indonesia ya berada di titik tengah persoalan ini, menengahi persoalan ini ya. Harusnya kita mencari solusi supaya kedua negara ini bisa berdamai ya. Tidak baik saudara dalam Tuhan kalau kita mendukung sana sini ya, lalu karena kita mendukung si A, mendukung si B, lalu kita melakukan hal yang kurang terpuji sampai menutup satu rumah makan yang ada di video tadi ya. Kita sendiri yang rugi ya, warga Indonesia yang rugi, bukan orang lain ya, bukan negara lain, saudara dalam Tuhan ya. Jadi harapan kita ya tentunya semoga
Israel dan Palestina saat ini cepat berdamai, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut, dan harapan kita dengan cepatnya selesai persoalan ini tidak ada lagi yang namanya korban jiwa. Ya, memang kita lihat di antara Israel, terutama di antara Palestina, ya khususnya di jalur Gaza, banyak yang berduka saat ini, banyak yang kehilangan harta bendanya, kehilangan yang dia punya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan keluarganya akibat persoalan yang terjadi saat ini. Jadi tentunya kita tidak mau hal ini terus-terusan terjadi. Ya, saudara dalam Tuhan, yang terjadi di antara Israel dengan Palestina, ya, bukan semacam permainan bola yang mana kita harus memilih satu klub. Ya, saudara dalam Tuhan, tidak baik. Ini bukan permainan satu klub bola, bukan, tapi ini taruhan nyawa saudara dalam Tuhan. Ya, duka cita yang sangat besar sekali. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai orang Indonesia, ya, berdoa supaya persoalan ini cepat selesai. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang terjadi di video tadi. Itu bukan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini di antara Israel dan Palestina. Justru memperkeruh persoalan. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa Israel itu bangsa yang atau negara yang hebat, yang kuat, yang berdaulat. Jadi apapun yang kita lakukan di Indonesia ini tidak ada ngaruhnya dengan mereka. Justru kita yang makin terpuruk saudara dalam Tuhan. Ya, masyarakat kita yang makin terpuruk. Bayangkan saudara dalam Tuhan, berapa orang yang kerja di McDonald itu. Lalu gara-gara ada persoalan ini, ya, rumah makan ini tutup. Dan warga kita atau masyarakat kita, orang Indonesia sendiri yang kerja di perusahaan itu kehilangan kerjanya. Kan kita yang rugi. Itu orang Indonesia yang rugi, bukan Israel, saudara Tuhan. Tidak ada ngaruhnya bagi Israel. Mau kita tutup semua perusahaan di Indonesia ini, saya katakan tidak ada ngaruhnya di Israel sana. Ya. Jadi nggak ada gunanya. Lebih baik kita menengahi persoalan ini. Kalau saat ini saya dan saudara tidak bisa turun tangan secara langsung mendamaikan persoalan ini, alangkah baiknya kalau kita berdiam diri. Alangkah baiknya kalau kita berdoa supaya persoalan cepat selesai, supaya mereka yang berduka cita saat ini, khususnya di jalur Gaza, ya, dikuatkan Tuhan, dihibur.